Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi semua. Selamat datang di dalam rumah Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita memulai siapkan hati kita. Mari bawa setiap pribadimu. Mari bawa setiap kerinduanmu. Ini setiap kami Bapa datang Tuhan dengan setiap kerinduan kami Bapa. Karena kami tahu Tuhan saat kami datang membawa setiap hati kami, Engkau puaskan setiap hati kami Bapa. Mengalirlah Tuhan atas setiap kami. Penuhi setiap kami Tuhan. Karena kami mau Tuhan mengejar hadir-Mu. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan hadir-Mu dalam hidup. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk kita bangkit berdiri. Dekat padamu Tuhan, itu jadi kerinduan kami Bapa. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku, setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka, tak kusangka, tak kusangka ku temukan satu yang abadi. Kini ku datang, kami datang Tuhan, kami bawa hidup. Pandang wajah-Mu, ikuti setiap kebaikan-Mu Tuhan. Mengejar di dalam hidupku. Membawa
hadirmu, di dalam mengejar hadirmu, mengejar, 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 mengejar hadirmu di dalam hidupku. Kami datang hanya untukmu Tuhan, membawa rindu kami hanya untukmu Bapakku yang baik. Bawa seluruh hidup, bawa seluruh hati, bawa segenap hati hanya bagimu Yesus. Membawa segenap hati, membawa segenap rindu. Yang disembah, yang diagungkan, yang ditinggikan, yang berkuasa di atas setiap hidup, yang berkuasa di atas setiap hati. Yesusku yang ajaib, hanya namamu Tuhan yang membawa kami dalam kekekalan, yang membawa hidup kami. Haleluya. Memandang wajahmu, yes, mengikuti kebaikan, mengejar, mengejar, mengejar dalam hidup. Membawa, membawa, yes, sembahmu, menyatakan, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Kasih sorak-sorak yang terbaik untuk Tuhanmu, kasih sorak-sorak yang terbaik untuk Dia. Yes, benar Bapa, hanya satu kasih yang abadi Tuhan yang kami dapat daripada-Mu Tuhan.
Terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu Bapa. Terima kasih untuk setiap kekuatan Tuhan yang kami boleh lewati dalam setiap musim dalam hidup kami Bapa. Biar pada hari ini Tuhan, biar pada saat ini Tuhan Kau membawa setiap pujian kami, Kau membawa setiap sembah kami, Kau membawa setiap pengagungan kami Tuhan hanya untuk Engkau Raja kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi setiap kami yang hadir Tuhan. Penuhi kami dengan roh-Mu agar setiap kami mau beri yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau urapi ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Biar hanya nama-Mu yang kami agungkan, hanya Engkau Tuhan yang kami tinggikan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami semua percaya, katakan amin. Penuh sukacita Bapak Ibu Saudara. Amin. Coba lihat kiri kanannya, katakan Engkau dahsyat. Boleh silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan kita dahsyat, kita harus kasih yang dahsyat buat Tuhan. Amin. Ku diberi kuasa. Menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dan Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jangkau? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Mari kita bangkit berdiri, kita ekspresikan pujian ini. Kami diberi kuasa oleh darah-Mu. Ku diberi kuasa, amin, dari Raja mulia. menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jangkau? Bila Allah ada bersamaku, siapa jangkau? Bila Allah ada bersamaku, siapa jangkau? Are you ready? Berdiri dengan iman. Kau yang memberi. Amin. Ku bersorak meraya, berpujilah segala Kau Raja kami. Engkau perisai. Yes. Ku berdiri, Amin. dalam Yesus. Kau yang memberi. Ku bersorak, terpujilah Engkau. One more time. Engkau perisai. Yes. Ku berdiri Iman. dalam Yesus. Kau Ku bersorak, terpujilah. terpujilah
Sukacita Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya? Luar biasa. Apa kabarnya? Luar biasa. Tangannya bisa sambil luar biasa, amin. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Coba saya mau dengar nih, coba bisa serukan nama Yesus lebih kencang, bisa? 3, 2, 1. Yesus, Yesus. Sekali lagi serukan nama Yesus. Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Serukan namanya, karena dia menara yang kuat, kota benteng yang teguh. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, maju, nyatakan buat iblis. Kita buat iblis gemetar, kalahkan dengan katakan sekali lagi, bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, maju, nyatakan buat iblis. Kita buat iblis gemetar, kalahkan dengan rasa nama Yesus. Lagi-lagi katakan namamu Yesus jadi kekuatan kami. Bangkit, bangkit, bukan nama Yesus. Maju, 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 nyatakan kita buat iblis gemetar, kalahkan iblis dengan kuasa nama. Amin. Nama Yesus, nama Yesus, kota benteng. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, jangan kalahkan. Bisa tepuk tangan semua. Katakan nama Yesus. Nama siapa? Nama Yesus. Kalahkan. Nama Yesus. Katakan nama Yesus. Nama Yesus. Menara yang yes, nama Yesus. Kota benteng. Nama Yesus. Nama Yesus. Kalahkan. Kalahkan. Nama Yesus. Nama Yesus. Nama Yesus di atas. Nama Yesus di atas. Nama Yesus. Nama Yesus di atas segalanya. Nama hanya nama Yesus, hanya namamu Tuhan, hanya namamu Yesus. Jadilah jawaban dalam hidup kami Bapa. Aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, Hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat
cari damai, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari damai, ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus, hanya Yesus, jawaban hidup. Bersama Dia, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia, hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, jawaban hidup. Bersama Dia, amin. Bersamamu Yesus, ada kemenangan dalam hidup kami. Bersamamu Tuhan, amin. Walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat, tak seorang pun, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, jawaban hidup. Nyatakan bersama Dia, hatiku damai, Walau dalam lembah kekelaman. bersama Dia, hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, Tak seorang pun dapat menolongku. hanya Yesus, Jawaban mari hidup. nyatakan hanya Yesus, hanya Yesus, jawaban hidup. Mari sekali lagi nyatakan hanya Yesus, hanya Yesus, jawaban hidup. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Hanya Engkaulah jawaban di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami bersyukur, kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Dan kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Kalau kami boleh menyembah Engkau, kami boleh meninggikan Engkau. Dan kami percaya Engkau hadir bersama dengan kami ya Bapa. Dan kehadiran-Mu itu cukup bagi setiap kami. Sebab kami tahu kehadiran-Mu yang akan memberkati setiap kami, yang akan memulihkan setiap kami. Dan kini tiba saatnya Tuhan, kami mau buka hati kami untuk firman-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami, sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami. Sebab kami tahu langit dan bumi akan lenyap, tapi firman-Mu kekal untuk selama-lamanya. Dan tanpa firman-Mu Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa firman-Mu Tuhan, kami lemah. Oleh karena itu Tuhan, kami rindu untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ini hati kami, ini hidup kami mau persembahkan sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Demi nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Baik, puji Tuhan. Silakan duduk. Haleluya. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, ada sukacita, amin.
Haleluya, kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh ada di tempat ini, kita boleh menyembah Tuhan, kita boleh meninggikan Tuhan, dan saya percaya ketika kita menyembah Tuhan, di situ Tuhan hadir, amin. Dan kehadiran Tuhan itu cukup bagi setiap kita, sebab kita tahu bahwa kehadiran Tuhan yang akan memberkati setiap kita, amin. Kehadiran Tuhan yang dapat memulihkan setiap kita. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kini tiba saatnya kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan untuk mendasari pembahasan kita hari ini, mari kita buka Alkitab kita yang terambil dari Daniel pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang keenam. Daniel pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang keenam. Kalau sudah dapat, kita akan baca secara bergantian. Daniel pasal 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Yang sudah dapat katakan amin. Baik, kalau sudah dapat saya baca ayat yang pertama, Bapak Ibu baca ayat yang kedua, demikian seterusnya. Nanti di ayat yang ke-6 kita baca secara bersama-sama. Daniel pasal yang ketiga ayat yang pertama saya akan mulai. Judul perikopnya adalah perapian yang menyala-nyala. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Ayat yang kedua. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Sama-sama ayat yang ke-6, siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Nah, tema kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan hari ini yaitu menghadapi jahatnya dunia. Amin. Saya ulangi, tema kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan hari ini yaitu menghadapi jahatnya dunia. Saya percaya hari-hari ini bukanlah semakin mudah. Saya percaya ada banyak berita yang mungkin menakutkan, ada banyak mungkin kejadian-kejadian yang membuat iman kita menjadi lemah, dan bahkan kalau kita lihat sepertinya seringkali kita berkata, kok dunia ini kok nggak pernah ya baik-baik saja. Artinya ada saja yang namanya masalah, ada saja yang namanya pergumulan, bahkan ada saja yang namanya kejahatan demi kejahatan. Dan bahkan seringkali berita-berita tersebut, kejadian demi kejadian itu membuat kita takut, membuat kita khawatir, membuat kita cemas. Dengan kata lain saya mau katakan, dunia ini semakin hari semakin jahat. Bahkan tidak segan-segannya kita melihat orang melakukan kejahatan, bahkan menghilangkan nyawa seseorang dengan mudahnya. Artinya apa? Dengan kata lain, dunia ini semakin jahat. Dan kita melihat dalam pembacaan kita hari ini juga ada tokoh-tokoh yang luar biasa di mana mereka hidup di dalam dunia yang jahat. Yaitu Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka hidup di dalam dunia yang jahat. Di mana pemerintahan yang mereka ikuti saat itu, pemerintahan di mana mereka tinggal saat itu merupakan pemerintah yang jahat. Kenapa saya katakan pemerintah yang jahat? Karena pemerintah saat itu adalah pemerintah yang tidak kenal Tuhan. Pemerintah yang tidak takut Tuhan. Dan bahkan Raja Nebukadnezar yang memimpin saat itu mengeluarkan titah yang sangat jahat sekali. Yaitu apa? Raja Nebukadnezar mendirikan sebuah patung, dan bukan hanya sekedar mendirikan sebuah patung, tapi Raja Nebukadnezar mengeluarkan titah, mengeluarkan perintah bahwa patung itu harus disembah.
Dan jelas sekali dalam pembacaan kita hari ini, barang siapa yang tidak menyembah patung tersebut, dia akan dihukum mati. Dengan kata lain kita melihat bahwa dunia yang dihadapi oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah dunia yang jahat. Lalu pertanyaannya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, ketika kita berada di tengah dunia yang jahat, sikap hidup seperti apa yang harus kita lakukan? Sikap hidup seperti apa yang harus kita miliki? Ketika kita berada di tengah-tengah dunia yang jahat, ketika kita berada di tengah-tengah dunia yang mungkin tidak takut Tuhan. Nah, saat ini kita akan belajar dari kehidupan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Apa yang harus kita lakukan? Sikap hidup seperti apa yang harus kita miliki ketika kita berada di tengah-tengah dunia yang jahat? Minimal ada 3 kebenaran yang akan saya sampaikan hari ini. Sikap hidup seperti apa yang harus kita miliki ketika kita berada di tengah-tengah dunia yang jahat? Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita baca dalam Daniel pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Sikap hidup seperti apa yang harus kita miliki? Atau apa yang harus kita lakukan ketika kita berada di tengah-tengah dunia yang jahat ini? Daniel pasal yang ketiga. Ayat yang ke-12 saya akan bacakan untuk kita semua. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan itu. Dengan kata lain dari Daniel pasal 3 ayat yang ke-12 ini kita melihat sekalipun ada perintah dari raja, sekalipun jelas sekali konsekuensi yang diberikan oleh raja, barang siapa tidak menyembah patung itu, dia akan masuk ke dalam perapian. Dengan kata lain apa? Barang siapa yang tidak menyembah patung itu, dia harus mati. Tetapi Alkitab mencatat bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego mengambil keputusan untuk apa? Untuk tidak menyembah dewa itu, untuk tidak menyembah patung itu. Berarti yang saya pelajari dari kisah ini, sekalipun ada perintah untuk melakukan dosa, sekalipun ada perintah untuk melakukan hal-hal yang tidak benar, tetapi Sadrak, Mesak, Abednego mengambil keputusan untuk tidak melakukan dosa. Berarti yang pertama yang saya pelajari, sikap hidup yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia tidak kompromi dengan dosa. Amin. Dunia ini boleh jahat, dunia ini boleh memberikan tawaran-tawaran yang mungkin menggiurkan secara manusia. Mungkin ada banyak alasan untuk kita melakukan dosa. Mungkin ada kesempatan untuk kita melakukan dosa. Tapi dengar baik, sebagai anak-anak Tuhan, sekalipun ada kesempatan untuk melakukan dosa, kita harus tetap mengambil keputusan untuk tidak kompromi dengan dosa. Amin. Dan sikap hidup seperti itu yang harus kita miliki. Ketika berada di tengah-tengah dunia ini, kita harus mengambil keputusan untuk tidak kompromi dengan dosa. Makanya firman Tuhan berkata bahwa janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah dalam pembaharuan budimu. Amin. Jangan kita serupa dengan dunia ini. Kalau dunia ini mungkin banyak menawarkan hal-hal yang menggiurkan, dunia ini banyak memberikan alasan untuk kita melakukan dosa. Tapi dengar baik, sebagai anak Tuhan, sikap hidup yang harus kita miliki, jangan pernah kita kompromi dengan dosa. Amin. Sekalipun ada konsekuensi yang harus kita hadapi. Mungkin bisa saja kita dicemooh. Wah, sok suci kamu, ya kan? Sok kudus kamu. Mungkin ada banyak ejekan-ejekan yang kita terima. Tapi dengar baik, selama kita bisa mengambil keputusan untuk tidak kompromi dengan dosa, justru kita akan melihat tangan Tuhan sendiri yang akan mengangkat kehidupan kita. Amin. Dan ternyata Alkitab banyak mencatat, orang-orang yang tidak kompromi dengan dosa, hidupnya diangkat oleh Tuhan.
Daniel 1 ayat yang ke-8 bilang begini, bahwa Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan-santapan raja. Artinya apa? Daniel juga mengambil keputusan untuk tidak kompromi dengan dosa. Dan apa yang terjadi? Daniel diangkat oleh Tuhan. Bahkan kalau kita melihat pembacaan kita hari ini, kalau kita melihat kisah ini sampai akhir, Sadrak, Mesak, dan Abednego juga akhirnya diangkat oleh Tuhan. Dia menjadi orang penting pada pemerintahan saat itu. Amin. Orang-orang yang tidak kompromi dengan dosa justru hidupnya diangkat oleh Tuhan. Siapa lagi contoh yang lain? Yusuf, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu ingat kisah Yusuf ketika berada di rumah Potifar. Saat itu kondisi rumah cuma ada Yusuf dan Tante Po. Tahu ya Bapak Ibu Tante Po siapa? Ya. Tante Potifar alias istrinya Potifar, ya kan? Mereka tinggal berdua, Yusuf tinggal berdua di dalam ruangan itu. Dan tiba-tiba entah apa yang ada di pikiran Tante Po. Tante Po bilang cup, ya kan? Ya. Di sini cuma ada kamu dan saya, ya kan? Mari tidur dengan saya. Yusuf digoda untuk melakukan dosa. Dan banyak orang bahkan penafsir bilang bahwa Tante Potifar itu cantik, ya kan? Perawatan pasti mulus karena istri dari seorang pejabat. Saya mau bilang gak peduli saya dengan hal itu, tapi dalam kisah itu yang saya lihat, Yusuf digoda untuk melakukan dosa. Yusuf punya kesempatan untuk melakukan dosa. Dan biasanya orang bilang lagi bahwa laki-laki itu dikasih perempuan ibarat kucing dikasih ikan. Pasti dicaplok. Dan itu yang dialami oleh Yusuf. Yusuf punya kesempatan untuk melakukan dosa. Bisa aja kalau anak-anak zaman sekarang kan bilang begini, sebenarnya saya nggak mau gitu. Tapi karena dipaksa ya udahlah, ya kan gitu. Yusuf punya kesempatan untuk melakukan dosa. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yusuf? Dia tidak kompromi dengan dosa. Dia mengambil keputusan untuk tidak melakukan dosa. Amin. Di tengah-tengah dunia yang jahat ini, mungkin ada banyak tawaran, ada banyak godaan, ada banyak alasan untuk kita jatuh dalam dosa. Mungkin kita punya kesempatan untuk melakukan dosa. Tapi sebagai anak Tuhan, kita belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego supaya kita tidak kompromi dengan dosa. Amin. Dan itu yang dilakukan juga oleh Yusuf. Dia punya kesempatan untuk melakukan dosa, tapi dia tidak melakukan dosa. Dia lari, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bukan lari di tempat, ya kan? Sambil bilang, ayo tante cepetan sini. Ya. Lari sih lari, ada banyak anak Tuhan mungkin lari sih lari. Tapi bukan lari menjauh, malah lari mendekat, ya kan? Lari nyamperin tante, ya. Tante Potifar. Tapi Yusuf tidak. Dia lari menjauh. Dan sekalipun karena hal itu, Yusuf harus masuk penjara. Yusuf difitnah. Jelas sekali ketika kita hidup di dalam kekudusan, kita tidak kompromi dengan dosa, mungkin seringkali ada konsekuensi yang harus kita hadapi. Mungkin seringkali ada tantangan yang harus kita hadapi, tapi dengar baik, Tuhan tidak buta, Tuhan tidak tidur. Sekalipun mungkin ada banyak tantangan, tapi ketika kita mengambil keputusan untuk tidak kompromi dengan dosa, tangan Tuhan sendiri yang akan mengangkat kehidupan kita. Amin. Sadrak, Mesak, dan Abednego jelas sekali. Ada sebuah perintah yang begitu menakutkan. Ada sebuah perintah yang mungkin bisa mengancam nyawanya, mengancam kehidupannya. Tapi yang hebat dari Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia mengambil keputusan untuk tidak kompromi dengan dosa. Dia tidak mau menyembah berhala. Dia tidak mau menyembah patung yang didirikan oleh raja. Tetapi dia mengambil keputusan untuk tetap menyembah Tuhan, Raja di atas segala raja. Amin. Hari-hari ini, apapun profesi kita, mari kita belajar untuk kita hidup di dalam kekudusan, tidak kompromi dengan dosa. Amin. Mungkin seringkali karena kebutuhan hidup, lalu di dalam pekerjaan, seringkali ada terbesit di pikiran kita, nggak apa-apalah,
Korupsi sekali-kali nggak apa-apalah gitu kan. Dosa nggak bunyi ini ya kan. Kalau bunyi pasti ketahuan gitu. Nggak apa-apalah sekali-sekali. Seringkali ketika kita mulai kompromi dari hal-hal yang kecil, nggak apa-apalah, itu menjadi sebuah kebiasaan. Dan sampai akhirnya, bukan hanya sekedar jatuh di dalam dosa, tapi kita bisa hidup di dalam dosa. Dan bahkan kalau kita terus biasakan hal itu terjadi, bukan hanya sekedar hidup di dalam dosa, tapi kita mungkin bisa jadi menikmati dosa. Dan itu yang bahaya. Mau dosa kecil, dosa besar, jelas sekali. Firman Tuhan berkata, upah dosa adalah maut. Baik kecil, baik besar, upah dosa adalah maut. Jadi di tengah-tengah dunia yang jahat ini, sebagai anak Tuhan, mari kita belajar untuk mengambil keputusan untuk tidak kompromi dengan dosa. Punya kesempatan untuk melakukan dosa. Tapi mari kita belajar untuk menguatkan hati kita dan mengambil keputusan untuk tetap hidup di dalam kekudusan dan tidak kompromi dengan dosa. Amin. Itu yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalu yang kedua, bagaimana sikap hidup yang harus kita miliki? Apa yang harus kita lakukan ketika kita berada di tengah-tengah dunia yang jahat ini? Ketika kita menghadapi jahatnya dunia ini, apa yang harus kita lakukan? Sikap hidup seperti apa yang harus kita miliki? Mari kita baca dalam ayatnya yang ke-17 sampai ayat yang ke-18. Daniel pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18. Saya akan bacakan untuk kita semua. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Ayat 18 yang hebat. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Amin. Dari dua ayat ini kita pelajari bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego memiliki iman yang tak tergoncangkan. Amin. Artinya apa? Iman yang tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Dari ayat yang ke-17 dan 18 ini, dengan kata lain, Sadrak, Mesak, dan Abednego ingin berkata seperti ini. Kalaupun Tuhan yang aku sembah itu sanggup menolong aku pasti tidak akan mati di perapian itu. Ayat berikutnya yang hebat. Tapi seandainya pun Tuhan tidak menolong aku, asalkan tuanku tahu, aku tidak akan menyembah patung yang tuanku dirikan. Dengan kata lain, Sadrak, Mesak, dan Abednego ingin berkata begini, sekalipun aku harus mati, sekalipun aku harus menderita, sekalipun doaku tidak dijawab, belum dijawab oleh Tuhan, hatiku akan tetap menyembah Tuhan. Hatiku akan tetap mengasihi Tuhan. Amin. Dengan kata lain, Sadrak, Mesak, dan Abednego punya iman yang tak tergoncangkan. Iman yang tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Amin. Dan itu yang harus kita miliki Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kehidupan ini saya percaya, selama kita masih bernafas, selama kita masih hidup, kita tidak akan terlepas dari yang namanya masalah. Masalah, tantangan, dan pergumulan pasti ada di dalam kehidupan kita. Amin. Siapapun itu. Bahkan pendeta sekalipun pasti punya yang namanya masalah, tantangan, dan pergumulan hidup. Tapi sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, kita harus memiliki iman yang tak tergoncangkan. Dengan kata lain, kita harus berkata kepada Tuhan, apapun yang terjadi di dalam kehidupanku, aku akan tetap mencintai Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupanku, aku akan tetap menyembah Tuhan. Amin. Sehingga iman kita tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Ada masalah, kita tidak mudah kecewa. Ada masalah, kita tidak mudah putus asa. Tapi sebaliknya, masalah boleh ada, tantangan boleh ada, tetapi kita harus tetap percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita.
Amin. Itu yang harus kita miliki. Di tengah-tengah dunia yang jahat ini, kita harus punya iman yang tak tergoncangkan. Tuhan mau jawab doa kita Tuhan belum jawab doa kita. Kita harus tetap berkata Tuhan Yesus baik. Amin. Sebab seharusnya sebagai orang Kristen yang dewasa, sebagai anak Tuhan yang dewasa, kita nggak bisa lagi menuntut Tuhan untuk memberikan sesuatu yang kita inginkan. Kenapa? Karena Tuhan sudah terlalu memberikan sesuatu yang sangat berharga bagi hidup kita. Yaitu apa? Dia sudah memberikan hidupnya, nyawanya untuk menebus kita. Amin. Seharusnya keberadaan kita di dalam dunia ini, tugas kita hanyalah memuliakan nama Tuhan. Amin. Tugas kita hanyalah meninggikan nama Tuhan. Jadi ketika ada masalah, apapun yang terjadi dalam hidup kita harus tetap berkata Tuhan Yesus baik. Amin. Saya percaya dalam hidup ini mungkin ada masalah yang seringkali kita tidak duga terjadi dalam hidup kita. Mungkin seringkali ada masalah yang kita berkata Tuhan aku tidak sanggup, aku tidak kuat. Tapi saya mau katakan, masalah ada, tantangan ada, tetapi hati kita harus tetap menyembah Tuhan. Hati kita harus tetap menyenangkan Tuhan. Amin. Hati kita harus tetap berkata, Tuhan Yesus baik. Dan ada yang bertanya kepada saya, seringkali bertanya begini, Pak, saya kan sudah melayani Tuhan, Pak. Saya sudah beribadah, saya sudah memberikan yang terbaik, Pak. Tapi kenapa ya kok masalah sepertinya datang silih berganti? Kenapa kok masalah berat sekali dalam hidup saya, Pak? Saya mau katakan, Sadrak, Mesak, dan Abednego bukan dalam posisi di luar jalur kebenaran firman Tuhan. Dia sedang melakukan firman loh. Dia dalam kehidupan yang menyembah Tuhan, kehidupan doanya luar biasa. Tapi dia tetap diperhadapkan oleh apa? Oleh tantangan, oleh masalah. Lalu ada lagi yang bertanya begini, Pak, kalau gitu apa bedanya, Pak? Kita dengan orang di luar sana, Pak. Kok sama-sama punya masalah, Pak? Saya kan udah menyembah Tuhan. Saya mau katakan, Tuhan tidak pernah berjanji hidup kita tanpa sebuah masalah. Tapi yang membedakan kita dengan orang di luar sana, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang senantiasa berjanji di tengah-tengah masalah, Dia selalu ada untuk menyertai serta memberikan pertolongan bagi kehidupan kita. Amin. Lalu yang membedakan kita apa lagi? Yang membedakan kita adalah respon kita terhadap sebuah masalah. Kalau orang di luar Tuhan ketika dia punya masalah, dia putus asa. Dia menyalahkan orang lain, dia menyalahkan keadaan, dan parahnya lagi dia menyalahkan Tuhan dan pergi meninggalkan Tuhan. Tapi tidak dengan kita anak-anak Tuhan. Respon kita harus benar. Sekalipun ada masalah, kita tahu di balik masalah yang kita alami, Tuhan pasti punya rencana yang indah bagi kehidupan kita. Dan saya katakan juga tadi pagi bahwa jangan jadikan masalah itu sebagai batu sandungan. Tapi jadikan masalah itu sebagai batu loncatan. Amin. Batu loncatan untuk kita dapat melihat karya Tuhan terjadi dalam hidup kita. Tidak ada kemenangan tanpa adanya sebuah pertandingan. Tidak ada mujizat tanpa adanya sebuah permasalahan. Kalau kita ingin menikmati yang namanya kemenangan, kita ingin menikmati yang namanya mujizat, kita harus berani, kita harus mau masuk ke dalam sebuah pertandingan. Dan pertandingan itu memang tidak enak, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak lawan yang coba untuk menjatuhkan kita. Ada banyak peraturan yang mungkin mengekang kehidupan kita. Tapi selama kita bisa bertanding dengan baik, menyelesaikan pertandingan dengan baik, di situ kita dapat layak untuk menerima kemenangan yang daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada kalanya masalah itu perlu bagi setiap kita. Amin. Kok perlu, Pak? Kan gak enak. Karena seringkali Tuhan pakai masalah yang kita alami. Untuk apa? Untuk membawa kita kepada level yang lebih tinggi lagi. Bapak Ibu yang punya anak, mungkin punya keponakan, punya cucu, dia sekolah, mau masuk ke SMP, misalnya dari SD mau masuk ke SMP, apa yang harus mereka lewati? Mereka melewati yang namanya ujian, betul ya? Bayangkan kalau saatnya ujian, lalu mereka bilang kepada kita, Ma, Pa,
Aku nggak mau ikut ujian. Lebih baik aku di kamar saja, lebih enak nikmati AC, kasur empuk sambil main games. Kalau kita mengizinkan untuk anak kita tidak ikut ujian, dia menikmati kenyamanan di kamar, mungkin menikmati AC, saya yakin anak kita nggak akan diperbolehkan untuk naik ke kelas berikutnya. Demikian juga kehidupan kita Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada kalanya Tuhan izinkan masalah terjadi di dalam hidup kita. Dengan tujuan apa? Tuhan mau membawa kita kepada level yang lebih tinggi lagi. Kepada level yang lebih hebat lagi bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, jadikan masalah itu sebagai batu loncatan untuk kita dapat melihat karya Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Bagi orang dunia, masalah adalah sesuatu yang menakutkan. Tapi bagi kita, masalah adalah sebuah kesempatan untuk kita dapat melihat rancangan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Oleh karena itu, milikilah iman yang tak tergoncangkan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan buru-buru curiga dengan Tuhan. Jangan buru-buru kecewa dengan Tuhan. Tapi masalah, tantangan terjadi dalam hidup kita, kita harus berkata, aku mau tetap mengasihi Tuhan. Aku mau tetap mencintai Tuhan. Karena di balik masalah yang ada, Tuhan siapkan berkat yang luar biasa bagi kehidupan kita. Amin. Apapun yang terjadi, kita harus tetap berkata Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi, kita harus tetap menyembah Tuhan. Milikilah iman yang tak tergoncangkan. Dan yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di tengah-tengah dunia yang jahat ini, apa yang harus kita lakukan? Ketika kita berada dan menghadapi jahatnya dunia ini, apa yang harus kita lakukan? Mari kita baca dalam Daniel pasal yang ketiga, ayat yang ke-28. Daniel pasal yang ketiga, ayat yang ke-28 berkata seperti ini. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja. Dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dari mulut seorang Nebukadnezar, dari mulut seorang raja yang tidak takut Tuhan, dari mulut seorang raja penyembah berhala, keluar kata-kata pengagungan bagi Tuhan. Dia berkata, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kenapa Nebukadnezar bisa mengeluarkan kata-kata pengagungan buat Tuhan? Karena dia melihat kehidupan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Karena dia menyaksikan ada Tuhan di dalam dirinya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Berarti yang ketiga, yang saya pelajari dari kehidupan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Di tengah-tengah dunia yang jahat, di tengah-tengah dunia yang tidak baik ini, kita harus bisa menjadi berkat. Amin. Lewat hidup Sadrak, Mesak, dan Abednego, seorang penyembah berhala bisa memuji Tuhan. Lewat hidup Sadrak, Mesak, dan Abednego, seorang raja yang bengis bisa memuliakan nama Tuhan. Dan seharusnya sebagai anak Tuhan juga, di tengah-tengah dunia ini, kita harus menjadi berkat. Amin. Sehingga lewat hidup kita, orang lain memuliakan nama Tuhan. Lewat hidup kita orang lain mengenal siapa Tuhan. Lewat hidup kita orang lain dapat merasakan kasih Tuhan. Amin. Di dalam dunia yang jahat ini, dimanapun kita berada, kita harus jadi berkat. Amin. Makanya di dalam Matius pasal yang ke-5 bilang begini, hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga.
lewat perbuatan kita, lewat hidup kita, orang lain memuliakan Tuhan. Amin. Jangan sebaliknya, lewat hidup kita, orang lain jadi murtad. Jangan sebaliknya, lewat hidup kita, orang lain jadi meninggalkan Tuhan. Orang lain jadi enggak mau ke gereja. Tapi dari kisah ini, dari kebenaran firman hari ini, kita belajar, biarlah lewat hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Hidup kita bisa jadi berkat dan bukan jadi batu sandungan. Lewat hidup kita, Pak, saya nggak bisa mengabarkan firman, Pak, karena saya nggak jago ngomong, Pak. Pak, saya nggak bisa menyampaikan kebenaran, Pak, nggak bisa menyampaikan isi Alkitab, Pak, karena saya nggak bisa berkhotbah seperti Bapak. Betul, saya setuju. Nggak semua orang mungkin bisa berkata-kata di balik mimbar ini. Nggak semua orang mungkin pandai dalam berkata-kata. Tapi dengar baik, kesaksian hidup kita nggak harus lewat perkataan. Sebab ada kata-kata bijak yang bilang begini, justru tindakan kita berbicara lebih keras daripada perkataan kita. Seringkali kita nggak perlu banyak berkata-kata. Karena mungkin dunia ini juga sudah bosan dengan banyaknya penasihat. Dunia ini mungkin juga sudah bosan dengan banyaknya pengkhotbah. Tapi yang dunia ini butuhkan adalah orang-orang yang berani bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Adalah orang-orang yang memiliki sikap hidup yang sama seperti Kristus. Amin. Enggak perlu banyak berkata-kata. Tapi kepedulian kita dirasakan oleh orang lain. Enggak perlu banyak berkata-kata. Tapi kasih Kristus bisa dirasakan oleh orang lain lewat apa? Lewat bantuan kita. Lewat tindakan kita. Amin. Sekali lagi saya mau katakan, tindakan kita berbicara lebih keras daripada perkataan kita. Makanya firman Tuhan tadi berkata, hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang supaya mereka melihat apa? Perbuatanmu. Bukan supaya mereka mendengar perkataanmu, tidak. Supaya mereka melihat perbuatanmu. Biarlah sikap hidup kita, tindakan kita bisa menjadi berkat. Amin. Sehingga kita bisa menerangi kegelapan dunia ini. Lewat hidup kita orang lain dapat merasakan kasih Kristus. Lewat hidup kita orang lain dapat memuliakan Tuhan. Amin. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Di tengah-tengah dunia yang jahat ini, kita harus berani bersikap untuk tidak kompromi dengan dosa. Ada banyak godaan, ada banyak tawaran mungkin untuk kita melakukan dosa. Tapi sebagai anak Tuhan, kita harus mengambil keputusan untuk tidak kompromi dengan dosa. Hidup di dalam kekudusan. Dan ketika kita hidup di dalam kekudusan, tidak kompromi dengan dosa, tangan Tuhan sendiri yang akan mengangkat kehidupan kita. Dan yang kedua, milikilah iman yang tak tergoncangkan. Iman yang tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Masalah tantangan boleh ada, tapi masalah tantangan tidak kita jadikan alasan untuk kita meninggalkan Tuhan. Tapi sebaliknya, semakin ada masalah, kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Semakin ada tantangan, kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Semakin ada masalah, kita harus semakin kuat berkata bahwa saya mau tetap mencintai Tuhan. Saya mau tetap menyembah Tuhan. Dan iman seperti itu adalah iman yang tak tergoncangkan. Dan di tengah-tengah dunia yang jahat ini, jangan lupa, ada tugas juga bagi kehidupan kita. Yaitu kita harus menjadi berkat. Amin. Lewat hidup kita, orang yang mungkin tidak kenal Tuhan, jadi memuliakan Tuhan. Lewat kehidupan Sadrak, Mesak, dan Abednego, Nebukadnezar bisa memuliakan Tuhan. Dan biarlah lewat kehidupan kita semua, orang lain juga jadi memuliakan nama Tuhan. Sehingga hidup kita bisa jadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Amin buat firman Tuhan. Mari saya undang untuk para singers, worship leaders, boleh maju ke depan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini. Kembali kita mau naikkan pujian yang berkata, Kau Bapa yang mengasihiku, Kaulah segalanya. Mari siapkan hatimu. Mari datang kepada Tuhan.
Renungkan firman Tuhan yang telah kita dengar. Haleluya. Yang mengasihiku, Mari nyatakan kuasa-Mu. kuasa-Mu Memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Oh, Kaulah segalanya. Amin. Di dalam hidup kerajaan-Mu, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang selama hidup. Mari nyatakan kepada Tuhan mengasihi-Mu. Haleluya. Memuliakan-Mu Bapa dan Raja. Mari nyatakan Kaulah segalanya. Haleluya. Hidup kerajaan-Mu, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Oh, Kaulah yang kupandang. Haleluya. Selama hidupku. Yes. Menyatakan dengan segenap hatimu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu Bapa dan Raja. Mari sambil berdiri, nyatakan Kaulah segalanya. Haleluya. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagian. Kaulah yang kupandang. Haleluya. Haleluya. Mari nyatakan mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu Bapa dan Raja. Mari dengan segenap hatimu, Kaulah segalanya. Segala. Ini pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Di dalam Hanya Engkau segala-galanya dalam hidup kami. hidupku, Kerajaan-Mu, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang kupandang. Kaulah yang kupandang. Selama kami hidup, kami mau terus memandang Engkau. Selama hidupku, Mari nyatakan dengan iman-Mu. mengasihi-Mu, memuliakan-Mu Bapa dan Rajaku. Kalau hari-hari ini mungkin ada banyak masalah yang kau hadapi.
Mungkin ada banyak tantangan, pergumulan hidup yang kau hadapi. Dan bahkan kau berkata, Tuhan, aku tidak sanggup. Tuhan, aku tidak mampu. Dengar baik, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Dan mungkin seringkali ada bisikan, ada tawaran dunia yang berkata, sudahlah, ngapain lagi percaya sama Tuhan, ngapain lagi engkau berdoa. Toh doamu gak dijawab-jawab, udahlah lakukan dosa saja. Saya mau katakan, firman Tuhan berkata, jangan pernah kompromi dengan yang namanya dosa. Mungkin ada banyak alasan untuk kita melakukan dosa. Mungkin ada kesempatan untuk kita jatuh di dalam dosa. Tapi sebagai anak Tuhan, hari ini kita diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah kompromi dengan dosa, tetap hidup di dalam kekudusan. Dan apapun yang terjadi di dalam hidup kita, milikilah iman yang tak tergoncangkan. Masalah, tantangan, pergumulan boleh ada, tetapi kita harus tetap berkata, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat. Dan tidak ada rancangan Tuhan yang gagal bagi kehidupan kita. Dan di dalam kehidupan ini, masalah, tantangan, pergumulan boleh ada. Mungkin dunia semakin jahat, banyak menawarkan kita hal-hal yang jahat, hal-hal yang buruk. Tapi dengar baik, kita ada di dalam dunia ini untuk menjadi berkat, untuk menjadi terang. Dan kita hadir untuk menerangi kegelapan dunia ini. Dan biarlah lewat hidup kita, Tuhan pakai hidup kita untuk menjadi berkat. Banyak jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini kami Tuhan, pakai setiap kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami mau belajar untuk tetap melakukan kebenaran firman Tuhan. Kami tidak mau kompromi dengan dosa. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami mau tetap menyembah Engkau. Kami mau tetap berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi dalam hidup kami mau tetap menjadi berkat. Lewat hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Jika itu menjadi doamu, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Dan kita mau naikkan pujian ini. Kita mau nyatakan kepada Tuhan, Kaulah segalanya. Haleluya. Kaulah segala. Tuhan Yesus. Haleluya. Ini hati kami Tuhan, ini hidup kami. Kami mau persembahkan sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus-Mu yang mengurapi setiap kami. Sehingga dimanapun kami berada, kami tidak kompromi dengan dosa. Dimanapun kami berada, kami tetap memiliki iman yang tak tergoncangkan. Iman yang tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Dan dimanapun kami berada,
kami mau jadi berkat. Lewat hidup kami, nama Tuhan dipermuliakan. Banyak jiwa dimenangkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini hati kami, ini hidup kami. Kami mau persembahkan sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Demi nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Diberkati semua oleh kebenaran firman Tuhan, amin. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Andreas Suhonei. Biar Tuhan Yesus menjadi memberkati kehidupannya. Sebelum kita mendengarkan warta kita pada siang hari ini, mari kita memberikan persembahan. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara-saudari yang belum mendapatkan amplop persembahan. Oke, kalau sudah mari kita siapkan hati kita mau bersatu dalam doa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Bapa untuk berkat yang Kau berikan Bapa lewat firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan sebentar kami juga Tuhan mau memberikan Tuhan persembahan kami Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Kau memberkati setiap kami, baik dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, dalam apapun yang kami lakukan Tuhan. Biar setiap sukacita surga yang atas setiap kami Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih kamu memberi dengan penuh sukaji. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Boleh maju ke sebelah kanan kiri Bapak Ibu Saudara. Mari berikan persembahan dengan penuh sukacita. Suka-sukamu Tuhan. Telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau inginkan, apapun yang Tuhan mau lakukan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dia suka. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Terima kasih untuk persembahannya Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Tiba waktunya kita mau mendengarkan warta kita pada siang hari ini. Shalom Jemaat GBI Katarizo, kiranya kita semua dalam penyertaan Tuhan. Warta Jemaat edisi minggu ini tanggal 26 Juni 2022. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan lewat bank, silakan mentransfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Katarizo. Selain itu, jemaat juga dapat memberikan persembahan dari aplikasi GoPay, OVO, ShopeePay, dan rekening digital lainnya dengan cara menggunakan scan QR barcode atas nama GBI Katarizo yang telah disediakan. Ibadah Katarizo Kids diadakan setiap hari Minggu jam 9 pagi. Mari Bapak Ibu membawa putra-putrinya untuk datang dalam ibadah anak yang saat ini sudah dilaksanakan secara on-site bertempat di gereja lantai 2. Informasi lebih lanjut silakan kunjungi websitenya di www.katarizokids.com. Bagi peserta pemuritan Kingdom Value, jangan lupa untuk hadir di kelas pemuritan yang diadakan hari Selasa 28 Juni 2022 jam setengah 8 malam di gereja. Mari bergabung di ibadah terobosan doa dan puasa yang diadakan pada hari Rabu 29 Juni 2022, diadakan secara onsite di gereja dan online via Zoom pukul setengah 8 malam. Kemudian, bagi pelayan Tuhan GBI Katarizo, mari hadirilah ibadah DKP, doa komitmen pelayan yang akan diadakan Sabtu depan tanggal 2 Juli 2022 jam setengah 6 pagi. Ibadah diadakan hanya secara onsite di gereja. Bagi kaum muda-mudi, mari bergabung di ibadah pemuda remaja yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 6 sore. Ibadah diadakan secara onsite atau tatap muka bertempat di gereja.
Kemudian, ibadah KM2 diadakan setiap minggu kedua pada hari Sabtu jam 6 sore. Ibadah diadakan secara onsite di gereja. Mari persiapkan diri untuk datang beribadah di ibadah raya minggu depan tanggal 3 Juli 2022 jam 7 dan jam 9 pagi. Diadakan secara onsite di gereja. Ibadah disertai adanya perjamuan kudus dan mengembalikan perpuluhan. Keluarga besar GBI Katarizo mengucapkan selamat atas kelahiran Junior Gamaliel Lee, cucu dari Ibu Yulianti. Lahir pada tanggal 21 Juni 2022 di Rumah Sakit Sari Asih Cipondo. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selamat buat jemaat yang berulang tahun minggu ini, yaitu Saudara Kevin Hardianto, Saudara Derek Azarel Irawan, Ibu Anis Hendrawati, Bapak Johan Saputra, Ibu Susana Ginting, Bapak Andreanus, Ibu Lilis, dan Bapak Arianto. Panjang umurnya, sehat badannya, dan kuat imannya dalam Tuhan. Demikian info gereja untuk minggu ini. Terima kasih atas seluruh pelayanan yang melayani minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita. Demikian info kita pada pagi hari ini. Mungkin ada tambahan dari Bapak Toga. Ya baik, salam Bapak Ibu. Ya, saya percaya pasti kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang luar biasa pada siang hari ini ya. Apalagi yang sudah belajar ini nih, pemuritan, yang ikut pemuritan Kingdom Pelio pasti tahu. Pernah belajar atau belum pernah nanti akan belajar mengenai stay alone, berdiri sendiri. Ya, ini adalah salah satu nilai kerajaan Allah, kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, yaitu stay alone, berdiri sendiri. Kingdom Pelio, nilai kerajaan Allah yang luar biasa. Jadi kita diajar untuk berdiri sendiri, sekalipun orang lain kompromi terhadap dosa, tapi kita tetap berdiri dalam kebenaran. Tetap stay alone, berdiri sendiri atas kebenaran firman Tuhan. Sekalipun orang menghadapi masalah, langsung tinggalkan Tuhan, langsung undur dari Tuhan, lemah. Tapi anak-anak Tuhan harus tetap stay alone, berdiri teguh, berdiri sendiri, tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Jadi apapun pergumulan kita, tetap semangat, tetap terus mengiring Tuhan, setia dalam mengiring Tuhan. Amin. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Sebelum kita bangkit berdiri, kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih Bapa yang baik buat kasih setiamu senantiasa menyertai kehidupan kami Tuhan. Di ibadah raya yang kedua ini Tuhan memberkati kami Tuhan. Lihat pujian penyembahan, biarlah Tuhan diagungkan, ditinggikan lewat pujian penyembahan kami yang kami naikkan. Jadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Begitu juga kebenaran firman-Mu Tuhan, yang menyegarkan jiwa roh kami Tuhan, yang memberkati kami, meneguhkan kami kembali Tuhan. Untuk kami tetap Tuhan memiliki sikap stay alone ketika kami menghadapi jahatnya dunia ini. Yang pertama Tuhan, kami tidak kompromi dengan dosa, tapi kami tetap berdiri teguh dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan yang kedua, bagaimana sikap kami yang kami miliki di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Kami tetap terus memiliki iman yang teguh, tidak tergoncangkan oleh apapun Tuhan. Kami tidak undur, justru kami menghadapi masalah, kami harus semakin kuat, semakin teguh di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, bagaimana sikap kami untuk menghadapi dunia yang jahat ini. Kami harus bisa menjadi berkat dimanapun berada. Justru Tuhan, kami harus menjadi terang ketika menghadapi gelapnya dunia ini. Kami tidak ditarik oleh keinginan dunia ini. Justru kami menjadi terang. Kami menarik dunia ini kepada terang Tuhan Yesus Kristus. Mari Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan menjadi rema dalam hidup kami. Dan kami terima dengan sukacita meteraikan firman-Mu atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari Tuhan urapi hamba-Mu Bapak Pendeta Andreas Tuhan ini Bapak yang Tuhan pakai. Jadi berkat ibadah raya pertama pun ibadah kedua. Berkati kesehatannya, berkati keluarga anak istrinya. Berkati Tuhan segala aspek kehidupannya. Dan lewat pelayanan hamba ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami berdoa Tuhan buat jemaat Tuhan yang berulang tahun, Tuhan tambahkan usianya. Kami berdoa buat saudara Kevin Hardianto, buat
Saudara Derek Azarel Irawan, Ibu Anis, Bapak Johan Saputra, Ibu Susana, Bapak Andreanus, Ibu Lilis, dan Bapak Parianto. Panjang umurnya, sehat badannya, dan kuat imannya di dalam Tuhan. Apa yang menjadi harapan dan cita-citanya, biarlah tangan Tuhan yang memberkati senantiasa. Kami juga turut bersuka cita Tuhan buat kelahiran anakmu, atas kelahiran Junior Gamaliel Tuhan. Biar Tuhan anak ini bertumbuh kembang dalam pemeliharaan Tuhan. Berkati kesehatannya, berkati juga Tuhan Ibu Yulianti sebagai oma, berkati juga kedua orang tuanya. Biar dalam mereka mendidik, tangan Tuhan yang menyertai senantiasa, sehingga anak ini menjadi anak yang luar biasa di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bawa Tuhan gerejamu, Jemaat Katarizo, dalam kasih anugerah-Mu. Gereja ini adalah milik Tuhan, berdiri teguh karena pertolongan Tuhan. Karena itu segala pekerjaan, kinerja yang ada, kami terus melibatkan Tuhan. Baik itu ibadah raya, ibadah komisi, doa malam, semua kegiatan yang ada Tuhan, biarlah Tuhan turut campur tangan Bapa. Biar hadirat Tuhan melingkupi setiap ibadah yang berlangsung Tuhan. Umat-umat-Mu diberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik, berikan kami terus gairah semangat untuk mencari Tuhan, untuk tidak menjauhkan dari persekutuan-persekutuan kami. Karena kami percaya justru persekutuan ini, ibadah ini membuat iman kami semakin teguh di dalam Tuhan. Berikan terus kesatuan hati mulai jemaat pengurus sampai gembala jemaat kami. Kami sama-sama dipersiapkan menjadi umat yang kudus kepunyaan Allah. Berkati Tuhan, Bapak Gembala, kami yang Tuhan percayakan Bapak, dimanapun berada hamba-Mu Tuhan pelayanan, biar Tuhan urapi hikmat Allah terus menyertai hamba ini Tuhan. Berkati keluarga Ibu Gembala, anak-anaknya dalam kasih anugerah-Mu Tuhan. Dan lewat pelayanan hamba ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan, nama Tuhan dipermuliakan. Bapak yang baik, kami bawa juga Tuhan bangsa kami Indonesia, kami kasih ini Tuhan. Kami dipanggil untuk memberkati bangsa kami Tuhan. Karena itu kami berkati pemerintahan kami, baik itu yang ada di pusat maupun di daerah Tuhan. Biarlah oleh belas kasih-Mu Tuhan, berkati bangsa kami ini Tuhan, baik itu dari pemimpin di atas sampai yang di bawah Tuhan. Biarlah setiap keputusan yang ada diambil itu mendatangkan kebaikan, menjadikan bangsa kami menjadi bangsa yang lebih baik Tuhan. Karena itu berkati bangsa kami ini Tuhan, biarlah keadilan dan kesejahteraan ini terjadi atas bangsa kami Indonesia ini, sehingga bangsa kami ini penuh kemuliaan nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu jemaat Tuhan, di akhir ibadah ini biarlah kita menerima berkat daripada Tuhan. Sebelum kita berpisah, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terima berkat daripada Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Biarlah anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kehidupan kita hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari jemaat Tuhan yang telah diberkati sama-sama katakan amin. Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang ku mau selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang, Kau Bapa-Ku, Kau Bapa-Ku yang, Kau Bapa-Ku yang setia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.